Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dominasi kerja otak. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dominasi kerja otak yang kanan. Untuk itu, Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama kita mengetahui, memahami tentang kerja otak Bapak Ibu atau mungkin putra-putri Ibu semua. Bagaimana cara kerja otak kanan? Nah, untuk yang aktifnya otak kanan, baik itu bapak, ibu, atau putra-putrinya, biasanya yang otak kanan itu lebih kreatif, imajinasinya tinggi, nah, lebih menyukai gambar, seni, atau olahraga. Nah, otak kanan mempunyai ciri, biasanya menyukai penjelasan gambar. Jadi, bagi orang-orang yang aktifnya otak kanan, pada saat belajar itu paling tidak suka kalau gurunya terlalu bawel, terlalu banyak bicara, malah akan pusing. Jadi untuk yang anak-anak atau bapak ibu yang aktifnya otak kanan, kalau belajar itu cukup melihat gambarnya saja. Jadi kadang-kadang baru melihat gambarnya saja, bapak ibu itu sudah paham apa maksud buku tersebut. Nah, selain itu otak kanan itu bekerja selain melihat gambar, biasanya bertahap dari global ke detail. Ya, karena bertahap dari global ke detail, memahami sesuatu itu tentunya dari yang umum dulu. Jadi jangan aneh kalau anak-anak yang aktifnya otak kanan atau bapak ibu juga yang aktifnya otak kanan, kalau membaca biasanya tidak berurutan. Tidak halaman 1 dulu, halaman 2 dulu, itu malah pusing. Nah, untuk yang otak kanan, kalau membaca biasanya ngacak, tengah-tengahnya aja atau belakangnya saja. Kalau dipaksa harus baca dari awal, halaman 1, halaman 2, dan seterusnya, itu akan pusing. Nah, bagaimana sih yang otak kanan itu bagus atau enggak ya? Sebetulnya otak kanan itu bagus juga ya Bapak Ibu, karena kan lebih kreatif. Tapi yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, dominasi otak itu skornya itu tidak boleh terlalu tinggi. Berapa sih skor dominasi otak kanan? Itu berkisar antara 1, 2, 3, 4 sampai 10 rata-rata ya Bapak Ibu. Nah, kalau skornya di angka 1, 2, 3 itu termasuk mendekati otak tengah ya, mendekati 0 ya. Jadi kalau sudah melebihi 3, misalnya dominasi otak kanannya 4, 5, 6, itu sudah terlalu kanan. Kalau sudah terlalu kanan biasanya tidak fokus. Tidak fokusnya kenapa? Ya karena daya halusinasinya terlalu tinggi. Kemudian biasanya kalau anak-anak itu punya teman bayangan, kadang-kadang sering merasa melihat hal-hal yang aneh, itu karena terlalu kanan dominan otaknya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang dominan kanan, yang terlalu kanan, selain sering melihat hal-hal yang aneh, itu kadang-kadang tidak fokusnya itu karena dia ya berpikiran hal-hal yang terlalu imajinatif biasanya. Jadi tidak fokus juga dalam menerima pembelajaran, kadang-kadang anaknya sering ngobrol sendiri, atau kadang-kadang ngobrol dengan teman-temannya. Nah, itu biasanya dikarenakan dominasi otak kanannya terlalu tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengetahui juga ya, misalnya Bapak sudah paham, oh saya nih otak kanan, karena kalau membaca buku itu suka belakangnya saja, atau hanya cukup membaca intisarinya saja. Tapi kan belum tahu skornya nilainya sampai berapa, karena kalau sampai ketinggian tidak bagus juga, karena nantinya anak-anak jadi banyak berpikir yang hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan karena terlalu imajinatif atau halusinasinya terlalu tinggi. Baik Bapak Ibu, barusan saya sudah membahas tentang dominasi otak kanan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui saya itu otak kanan apa otak kiri, atau anak saya itu kayaknya otak kanan nih karena biasanya anaknya itu suka banget misalnya seni, suka banget gambar.
Tapi kan harus tahu juga ini skornya sampai berapakah, sudah terlampau tinggi kah. Kalau skornya hanya 1, 2, 3 itu otak kirinya masih aktif. Jadi tetap bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan otak kiri. Kalau sudah melampaui 4, 5, 6 dan seterusnya, itu otak kirinya sudah nggak aktif. Jadi berbahaya juga karena tidak fokusnya itu, karena terlalu halusinasi. Jadi, Bapak Ibu, kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang dominasi otak kanan, berapakah skornya, Bapak Ibu bisa mengikuti tes psikologi atau psikotes. Nah, untuk lembaga psikologi itu banyak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih lembaga psikologi yang kompeten, yang tentunya legalitasnya sudah diakui juga oleh pemerintah atau sudah legal tentunya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghubungi juga nomor telepon saya juga, barangkali mau diskusi atau mau sekitar tanya jawab atau hanya untuk bertanya, boleh Bapak Ibu bisa menelpon atau chat saya saja. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang dominasi otak kanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.